Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Rahmawati LA, NPM 1863067 dari kelas 5 BTI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan teknik evaluasi dari interaksi manusia dan komputer. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan dari evaluasi, yang pertama melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Maksudnya, desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan dalam mendukung tugas. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area di desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain, bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Jenis-jenis dari evaluasi ada 3, yaitu dalam kondisi percobaan, laboratori, yang kedua dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, dan partisipator desain. Karakteristik dari evaluasi, meningkatkan lingkungan kerja dan tugas. Ini membuat perancangan dan evaluasi berorientasi kerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Mempunyai sistem kerjasama kolaborasi, yakni pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangan. Mempunyai pendekatan interaktif, perancangan adalah suatu subjek untuk evaluasi dan revisi pada setiap tingkatan. Metode mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang. Yang pertama adalah brainstorming, kedua storyboarding, ketiga workshop, 4 pensil dan kerja percobaan. Mengevaluasi perancangan, evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, heuristic evaluation, review-based, model-based. Cognitive walkthrough yaitu merupakan metode analitik yang dapat digunakan untuk fase perancang awal maupun untuk mengevaluasi sistem yang ada, berisi informasi yang berhubungan dengan kemampuan belajar, learnability dari interface. Yang kedua, heuristic evaluation. Untuk memperbaiki perancangan secara efektif, evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkatan. Ketiga, review-based evaluation. Evaluator harus memilih data secara hati-hati, menunjuk rancangan eksperimen yang dipilih, subjek masyarakat yang digunakan, analisa pelaksanaan, dan asumsi yang dibuat. Misalnya, pengujian eksperimen, usability dari jenis sistem, bantu, umum yang menggunakan subjek baru tidak menyediakan evaluasi yang tepat dari sistem bantu yang dirancang bagi user ahli. Yang keempat adalah model-based evaluation, pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contohnya ada GOMS model, keystroke level model, dan design rationale.
Mengevaluasi implementasi. Yang pertama, metode empirik, evaluasi eksperimen. Setiap eksperimen memiliki dasar yang sama. Evaluator memilih hipotesa untuk diuji yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut dari perilaku subjek. Sejumlah kondisi eksperimen ditentukan yang berbeda dalam hal nilai dari variabel tetap yang terkontrol. Setiap perubahan dalam pengukuran perilaku diatributkan ke kondisi yang berbeda. Dalam bentuk dasar, ada sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan dalam perancangan eksperimen. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: pertama, subjek; kedua, variabel; ketiga, hipotesis. Perancangan eksperimen. Pemilihan metode eksperimen bergantung dari sumber yang tersedia, bagaimana transfer pembelajaran terjadi atau dapat dikontrol, dan perwakilan yang bagaimana dari kelompok user dipertimbangkan. Sekali kita menentukan hipotesa yang akan diuji, variabel yang akan dipelajari, subjek yang ada, dan perancangan yang sesuai, kita harus menentukan hasil analisa yang bagaimana yang akan diambil atau disimpan. Pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisa dengan statistik yaitu melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisis yang berbeda. Pemilihan analisis statistika bergantung pada tipe data dan pertanyaan yang perlu dijawab. Variabel yang digunakan terbagi dalam discrete variable dan continuous variable. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.